Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini hari yang berbahagia di bulan suci Ramadan. Kita sounding ke Ketua DPC Kotik Depok dalam rangka untuk mensosialisasikan tentang keberadaan serta eksistensi sebuah organisasi masyarakat tentunya. Dalam hal ini alhamdulillah kita bertandang ke tempat Bapak Haji Nuradi sebagai Ketua organisasi BPPKB Banten Depok. Ya. Terus di sebelah saya ada Sekjen Pak Haji Loko ya. Baik, sebelum kita mulai saya akan sedikit bertanya tentang organisasi ini kepada Pak Haji. Maka diperkenalkan dulu Pak Haji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuryadi selaku Ketua Organisasi BPPKB Banten Kota Depok, dan di samping kiri saya Sekretaris Kota Organisasi BPPKB Banten DPC Kota Depok ya. Organisasi BPPKB Banten kami, yang dimana organisasi kami ini bukan organisasi kesukuan ya, tapi lebih organisasi nasional ya. Bahwasanya organisasi BPPKB Banten ini ya, dari suku maupun ras apapun itu bisa masuk, bahkan sekarang sudah tersebar luas ya, bahkan sudah ekspor ke luar negeri ya, seperti Malaysia, Belanda, dan juga Amerika. Terus ya provinsi juga Palu. Alhamdulillah organisasi BPPKB Banten ini ya, untuk keanggotaan pun mungkin berbicaranya bukan ribuan tapi sudah jutaan ya, yang sudah memiliki kartu KTA ya, tanda anggota ya untuk organisasi. Alhamdulillah di Depok kita kurang lebih 6.000 anggota BPPKB Banten ya. Dan juga organisasi BPPKB Banten memang memiliki doktrin ya, itu berjuang, beramal, dan berakhlakul karimah, yang dimana tentunya berjuang ya, berjuang dalam hal kita berlomba-lomba bagaimana selaku kita berorganisasi, organisasi kita ini bermanfaat untuk masyarakat ya. Terus beramal, bagaimana amalan-amalan kita ya selaku kita di organisasi dalam kehidupan sehari-hari ya, yang tentunya yang kita ketahui bahwa organisasi itu ya identik dengan arogansi. Betul. Tapi kami rubah paradigmanya organisasi ini ya, bahwa organisasi ya memang karena organisasi masyarakat, ormas ya organisasi untuk masyarakat. Nah disinilah kita merubah paradigma bahwa adanya organisasi itu ya untuk bisa kita bagaimana ya berperan aktif selaku sosial kontrol juga dalam pembangunan pemerintahan, kepedulian kita kepada masyarakat yang ada, yaitu amalan-amalan yang memang banyak sekali ya, kita peduli kepada masyarakat-masyarakat yang ada ya. Contoh di bulan suci Ramadan ini alhamdulillah ya, beberapa wilayah ya dari tingkat kelurahan, kecamatan mengadakan satu kegiatan, itu pembagian takjil, santunan yatim. Di situ juga bentuk ya amalan yang memang dilakukan. Adapun akhlakul karimah ya, tentunya organisasi tanpa ditunjang dengan akhlak yang baik, yang bagus ya, itu tidak akan berjalan dengan baik Bang ya. Tentunya di sini yang menjadi ini kita ya, ujung tombaknya adalah akhlak karimah ya, bahwa memang secara akhlak ya dalam berorganisasi itulah yang harus jadi prioritas. Betul. Akhlak seperti apa ya, tentunya banyak sekali yang memang orang hidup di organisasi, tapi kami bagaimana bisa menghidupkan organisasi dan juga bagaimana organisasi ini bisa bermanfaat untuk masyarakat ya. Itu mungkin sedikit perkenalan ya Bang ya, sedikit perkenalan untuk organisasi BPPKB Banten, bahwa kami pun ya alhamdulillah program-program kerja dan bersinergi dengan Musfika dan Musfida ya, dengan pemerintahan lah Kota Depok. Alhamdulillah organisasi kami sudah resmi terdaftar di Kemenhumkam ya. Kami juga sudah secara SKT-nya terdaftar di Kesbangpol, bahkan ya setiap kegiatan Kesbangpol pun ya kami diikut sertakan. Seperti itu Pak. Mungkin bisa ditambahin nama
sekretaris saya, Baik. Bapak Panji Handoko. Baik, ulang Pak Panji, silakan untuk program kerja membantu golongan jadi ketua program ADART yang diadakan di Kotim Depok ini, Pak. Siap, terima kasih. Baik. Sedikit saya tambahin, mungkin selama ini organisasi, yang namanya organisasi masyarakat kita ini mindsetnya organisasi apa sih? Betul. Perlu saya jelaskan juga organisasi BPKB Banten itu sumber keuangannya dari mana? Jadi organisasi kita ini bukan organisasi yang, maaf, di Depok ini kami larang untuk minta-minta, karena sumber keuangan dari organisasi kami yang pertama adalah iuran kas dari anggota kita. Ada iuran kas keuangan yang wajib yang memang itu dari anggota untuk anggota. Yeah. Lalu kedua, usaha yang baik dari organisasi. Kami beserta ketua DPC beserta jajaran di bawahnya, kami membuat usaha-usaha yang sifatnya menjadikan hasil dari uang yang positif, yang berkah. Nah, itu adalah uang yang usaha yang baik untuk organisasi. Nah, yang ketiga ini adalah donatur atau donasi dari orang-orang yang memang berkepentingan dengan kita. Tujuannya kita punya kepentingan, mereka punya kepentingan, simbiosis mutualisme, jadi saling menguntungkan. Itu ada salah satu anggaran dari kita. Dan yang terakhir, yang keempat adalah dana hibah. Dana hibah dari pemerintah. Karena kita memang organisasi BPKB Banten ini disahkan oleh Kemenkumham. Kita ada nomor ahunya, dan di Kota Depok pun kita terdaftar di SKT. Dan kebetulan di Depok ini salah satu organisasi yang turut serta dalam kegiatan apapun untuk mensupport pemerintah. Nah, kita coba untuk mengusulkan dari program kerja kita, itu ada yang namanya dana hibah. Karena program kerja kita ini yang pertama adalah membentuk tim tanggap darurat bencana. Alhamdulillah di Depok ini kemarin kita berpartisipasi di Semeru. Kita ngirim bahan makanan, kita ngirim bahan pakaian sampai beberapa truk. Kita punya website juga dokumentasinya. Di Banten kita juga berpartisipasi, di Cianjur kita berpartisipasi karena memang program utama kita adalah membentuk tim tanggap darurat bencana. Dan kita di situ kita support, kita dukung pemerintah terkait masalah itu. Dan program-program kerja yang lain banyak sekali yang memang intinya itu untuk organisasi dan masyarakat. Mungkin sementara itu. Ya, baik, Pak Panji. Alhamdulillah, terima kasih banyak penjelasan tentang BPKB Kotim Depok ini. Yang mana kalau yang saya telah dari Kotim Depok ya, Kotim Depok Kota ya, Kota Depok ya. Kota Depok itu kan hampir 11 kecamatan. Untuk mengkaderisasi atau mendoktrin para anggota itu strictly NPT gimana supaya mereka memang apa yang dituangkan dalam ADART yang di BPKB itu bisa menerapkan kepada para anggota ya, Bang. Saya jawab ya. Iya, baik. Belum lama kami mengadakan satu kegiatan rapat kerja. Di antaranya rapat kerja itu kita diisi oleh program-program kita, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan diisi juga oleh bagaimana kita latihan dasar kepemimpinan, memberikan pemahaman, pengertian kepada mereka bahwasanya selaku tupoksinya. Contoh ya, tugas ketua apa sih? Tupoksinya apa? Ya, peranannya apa? Wewenangnya apa? Nah, itu kita berikan pemahaman kepada mereka agar mereka bisa memahami bahwasanya mereka menjadi ketua organisasi itu ya bukan hanya sebatas menyuruh atau hanya mungkin memerintah ya. Nah, itu. Jadi kami lebih fokus bagaimana ya memberikan satu wawasan kepada ketua tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, ya sekretarisnya, ya dan juga bendahara dan juga yang lainnya. Karena secara LDK latihan dasar kepemimpinan, pemahaman tentang bagaimana mereka bisa memahami dan bisa menjalankan anggaran dasar rumah tangga kita, ya ADART kita. Karena di dalam organisasi kita sudah diatur semuanya. Kalau organisasi itu ya menjalankan roda organisasinya dengan benar, ya anggaran dasar rumah tangganya benar-benar dijalankan, insya Allah memang organisasi ini ya sudah teratur gitu dan lebih terarah lagi, jadi tidak salah untuk mereka melangkah. Nah, itu yang memang menjadi PR kami. Kenapa kami di sini merubah paradigma ormas ya. Mungkin orang tanya ormas ya. Kalau saya di sini organisasi masyarakat. Nah, kalau udah mendengar kata ormas itu kan lebih identik kadang masyarakat arogansi. Nah, di sinilah kami merubah paradigma organisasi masyarakat itu kepada
seluruh anggota, kader-kader kami ya, maupun pengurus-pengurus tingkat kelurahan, kecamatan maupun di tingkat kota ya, biar memahami cara menjalankan organisasi. Dan alhamdulillah di Kota Depok pun saat ini organisasi masyarakat yang ada mungkin 90% sudah jarang sekali, dan bahkan ya alhamdulillah kita bersinergi ya secara bagaimana kita menjaga kondusivitas ya di Kota Depok, membantu dari aparat penegak hukum ya menjaga ketentraman, keamanan dan kenyamanan. Bahwa di Kota Depok ini ya di tingkat kotanya pun kami sudah membentuk satu wadah, yang dimana wadah ini persatuan organisasi masyarakat yang berbasis massa. Di antaranya itu ya ada yang disebut ya bicara kita bentuk waktu itu ya, kita bentuk wadahnya Pandawa 5. Nah, Pandawa 5 itu ada 5 ormas yang ada di dalamnya. Di antaranya ada di situ Porkabi ya, yang di bawah komando pimpinan Bang Haji Aziz, dan juga ada Front Pemuda Muslim Maluku yang di bawah komando pimpinan Pak Haji Moren, dan FBR ada Pak Haji Nawi, dan Pemuda Pancasila ada Bang Trisno, dan saya sendiri ya selaku dari perwakilan dari organisasi Banten. Nah, itulah yang memang kami jaga, dan kami bagaimana bisa mengimplementasikan kepada para kader-kader kami bahwasanya organisasi ini kalau bersatu ya, kalau kita bersilaturahmi, kalau kita berdamai ya, kalau kita sama-sama ya berjalan beriringan, insya Allah kita akan lebih indah pada mungkin pada umumnya ya, pada umumnya, dan juga yang kita ketahui dulu seperti apa namanya ormas seperti itu, Bang. Baik, itu kalau kita melihat daripada database DPC Kreatif Depok itu kan hampir 6.000 berkata ya, Bang. Ya. Itu gimana memahami bagaimana kalau ketika anggota akan masuk, dia berasumsi bahwa ketika masuk ke DKB gue harus dapat perusahaan nih, harus dapat usaha nih. Tapi anggapannya bahwa mereka berorganisasi itu ya mencari usaha, bukan membesarkan organisasi tersebut dengan usaha gitu, Bang. Itu gimana memahami untuk memberikan? Salah satu di anggaran dasar rumah tangga kami, organisasi itu bukan untuk usaha ya, lebih bagaimana bisa menyambung tali silaturahmi ya. Adapun memang potensi-potensi yang ada ya, di situ kami selalu jangan pernah hidup di organisasi, bagaimana kita bisa menghidupkan organisasi. Kalau memiliki prinsip saya akan hidup di organisasi, ya apapun bisa dilakukan oleh para anggota, tapi organisasi BPKB Banten jangan pernah dari anggota maupun dari kader-kader menggompleng di organisasi itu hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Nah, di sini kami meminta seluruh kepada para kader-kader kami, kepada pengurus ya, bahwasanya besarkanlah organisasi sehingga mereka akan besar. Ya, jangan kita membesarkan dulu diri kita ya, tentunya organisasi tidak akan besar. Tapi kalau kita sudah besarkan organisasi, insya Allah namanya rezeki akan mengikuti. Apa yang kita berikan pasti akan berbalik kepada kita ya. Hal yang baik ya pasti akan kita balasannya, apa yang kita dapatkan itu pun baik. Seperti itu, Pak. Baik. Buat Pak Sekjen mungkin untuk database anggota sendiri gimana, Pak, sistem penataan birokrasi tadi sesuai ADART itu kan? Santai aja ya, kalau di anggota kita itu melalui mekanismenya sesuai hierarki kepatuhan dari tingkat kelurahan itu disebut ranting, itu melaporkan ke tingkat DPC, itu tingkat kecamatan baru ke DPC dan seterusnya sampai ke DPP. Nah, hierarki itulah sesuai dengan ADRT berkaitan dengan administrasi apapun termasuk pembinaannya itu melalui hierarki sesuai dengan aturan organisasi. Karena membangun seorang pemimpin dan cerdas itu harus menggunakan ilmu. Pemimpin kalau tidak cerdas itu akan asal-asalan kemana aja. Gitu. Dan ilmu itu bisa dicari dan dipelajari. Kecerdasan di sini bukan hanya kecerdasan intelektual, ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan sosial, ada kecerdasan batin yang memang harus kita pahami. Kemarin Ketua kita juga sudah melakukan pelatihan-pelatihan termasuk di dalam raker, itu salah satunya pelatihan dasar kepemimpinan. Nah, ilmu apapun itu bisa dipelajari. Kecerdasan pun itu harus wajib kecerdasan yang saya sebutkan tadi ada beberapa kriteria. Kalau kita tidak bagus, minimal jangan terlalu jelek. Nah, itulah yang memang kita tekankan untuk pelatihan-pelatihan seperti itu, khususnya untuk para pemimpin di bawah kepemimpinan di kelurahan, di kecamatan. Jadi ada beberapa pemahaman-pemahaman yang memang selalu kita berikan untuk mereka supaya mereka paham tentang tupoksinya masing-masing.
anggotanya, pengurusnya biar paham tugasnya, fungsinya masing-masing. Karena selama ini kebanyakan organisasi kalau kita tidak berikan pemahaman, mereka akan bias. Mereka bingung mau ngapain, kerjanya mau ngapain, ya akhirnya saling menyalahkan. Dan kita pun di dalam kepengurusan kita di DPC, terutama KSB, kami berkomitmen, kita saling menjaga. Kalau perlu satu keluar semuanya. Kita tentu komitmennya. Kepengurusan kita itu harus saling. Tidak ada yang saling menjelekan di belakang, tidak ada yang saling menjelekan dimanapun. Kalau ada kejelekan kita saling tutupi. Dan kita juga selalu bersinergi dengan unsur-unsur keanggotaan untuk anak sampai agar maju. Kami aktif, kami bersilaturahmi. Ada beberapa paguyuban komunitas karena tujuannya memang kita sama-sama kegiatan sosial untuk membantu masyarakat seperti itu. Baik. Tadi telah kita dengarkan bersama program kerja serta ADART yang dituangkan dalam implementasi di keanggotaan, sudah dijelaskan secara gamblang oleh ketua. Nah sekarang ketua, harapan kepada kader-kader BPKB sendiri gimana Pak? Ya harapan kami ya khususnya para pengurus ya, karena berbicara kita di organisasi itu ada yang namanya kaderisasi ya, kedepannya ya tentunya bagaimana para kader-kader saat ini, para pengurus-pengurus tingkat kelurahan, kecamatan ya bisa meningkatkan dari kualitas ya dan juga knowledge-nya ya tentang organisasi, sehingga nantinya bisa mereka menjalankan organisasi ini lebih baik lagi. Karena jelas di dalam organisasi kami ya, kami ini memiliki, mungkin bicara di sini ya bisa dilihat ya, logo kami ini adalah lambang ya, satu ada golok, ada tasbih ya. Tentunya itu golok ini bukan sembarang golok. Kenapa sih organisasi kami mungkin bukan kapas, padi kapas atau rantai? Kenapa harus golok? Karena golok itu lambang persatuan. Ya kami berharap ya organisasi ini, yuk kita terus jalankan silaturahmi bersatu, terus sinergi dengan pemerintahan, dengan aparatur pemerintahan maupun dengan aparat penegak hukum, membantu mereka ya tentunya dengan kita bersatu ya dengan organisasi yang lainnya juga yang ada di wilayah masing-masing, menjalin terus hubungan baik ya atau relationship ya yang lebih bagus lagi. Nah di sini juga ada kami tasbih ya, tentunya nggak sembarangan organisasi BPKB Banten ini. Mungkin di antara organisasi yang lain yang hanya memiliki lambang tasbih dan golok hanya BPKB Banten ya, karena yang lain biasanya lebih ke ini ya untuk logonya. Nah untuk tasbih itu ya bentuk keagungan dan kesucian ya, bahwa kita junjung tinggi ya organisasi ini ya. Tentunya kami berharap kepada rekan-rekan dari semua kader maupun pengurus yang ada bisa menjaga tadi ya, bahwa keagungan dan kesucian organisasi kita junjung tinggi seperti itu. Dan kedepannya ya jalankan organisasi di BPKB Banten ya tidak keluar dari rel anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita, seperti itu Bang. Jadi di samping ada ketahanan fisik juga memang dibekali dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Bahwa memang Rasulullah bersabda bahwa mereka tuh aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Ya. Mungkin demikian podcast kali ini, bincang-bincang dengan Ketua Umum Ketua DPC Kotip Depok yang memiliki 6.000 ber-KTA dan membawahi 11 kecamatan di 63 kelurahan. Mungkin itu bukan suatu hal yang mudah. Ini atas keberhasilan ini, anak kecerdasan sebagai ketua dan sekjen juga yang mendampingi akan membawa organisasi ini lebih bermakna, bermanfaat buat umat. Mungkin itu Bang. Kami dari Ubayrisa Barbarela mengucapkan terima kasih banyak kepada ketua. Ya, terima kasih banyak. Saya mengucapkan terima kasih banyak dari BPKB Banten, berjuang, beramal dan berakhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.